Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat siang kepada para pihak. Perkenalkan, nama saya Rania Runiandita Simet yang ditunjuk sebagai mediator dari Badan Mediasi Indonesia untuk menyelesaikan perkara yang telah saya terima. Salah satunya adalah pihak pemilik rumah ini meminta kepada si penyewanya untuk segera mengosongkan rumahnya. Betul? Baik, sebelum mediasi ini dilakukan, ada baiknya kita saling memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya para pihak dan juga saya bisa mengetahui alur daripada perkara ini akan berjalan ke depan seperti apa. Mungkin untuk pihak di sebelah kanan saya bisa menjelaskan identitasnya terlebih dahulu. Di sini saya Kusuma selaku pemilik rumah. Selaku pemilik rumahnya. Kemudian apakah diwakilkan oleh kuasa hukumnya? Iya. Di sebelah saya ada kuasa hukum dari saya. Baik. Sebelumnya perkenalkan saya Iqbal juga SHMH. Saya selaku kuasa hukum dari Foresti. Baik. Dari pihak kiri saya bisa menjelaskan identitasnya? Saya selaku Rangga Atala Putra Satria dari penyewa rumah Bu Resti. Baik. Apakah diwakilkan oleh kuasa hukumnya? Ya. Baik, saya Suci Ramadi Sunaira SHMH sebagai kuasa hukumnya Bapak Rangga. Baik. Baik, dari para pihak ternyata dikuasakan oleh masing-masing kuasa hukumnya sendiri. Nah, pada pertemuan mediasi kali ini sebelumnya saya akan menjelaskan tata tertib yang patut untuk dipatuhi baik dari pihak pertama maupun pihak kedua. Yang salah satunya tidak boleh menyela obrolan dari antar pihak, saling menghargai antar pihak, dan yang kedua mengaktifkan alat komunikasi supaya menjaga kerahasiaan supaya mediasi ini itu berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Baik, untuk itu mediasi pada hari ini Sabtu tanggal 26 April 2025 akan segera dimulai. Untuk itu baik untuk pihak pertama selaku pemilik rumah Bu Resti sendiri, apa yang menjadi Anda itu merasa bahwasannya selaku pemilik rumah ini itu perlu diadakannya mediasi ini? Jadi untuk apa menyelesaikan perkara ini itu untuk apa sebetulnya Anda? Memiliki persoalan apa? Bisa dijelaskan secara jelasnya seperti apa? Oke, jadi gini Bu, saya kan sering keluar kota gitu ya, karena memiliki perusahaan di sana. Jadi karena rumahnya sering kosong, jadi saya sewakan. Jadi di sana itu saya ada rumah yang dekat dari perusahaan. Jadi Bu Resti ini pada intinya itu karena sebagai pengusaha yang keluar masuk gitu akhirnya sering meninggalkan rumahnya gitu. Lantas untuk Pak Rangga sendiri mengutarakan argumennya terhadap sebagai penyewa atas rumah Bu Resti ini seperti apa awal mulanya? Mungkin saya jelaskan mulai awal. Iya, ya. boleh. Nah, jadi kan saya itu pekerjaannya PNS dan kebetulan saya di bagian lapangan, jadi kan pindah-pindah gitu ya. Nah, terus waktu itu saya kebagian tugas di Blitar, dan waktunya itu mungkin cukup lama sih, 2 tahun. Dan setelah itu saya kepikiran kan, kalau dalam waktu 2 tahun nggak mungkin kan saya ngekos atau kontrak gitu kan, ngekos atau numpang nyubi. Iya, bolak-balik seperti itu ya. Nah, terus saya di situ inisiatif untuk mencari penyewaan rumah, dan kebetulan waktu saya mencari penyewaan rumah itu, saya menemukan rumah, dan kebetulan itu rumahnya Ibu Resti. Dan di situ saya sempat nego-nego, ya udah gitu aja sih. Jadi intinya Pak Rangga ini sebagai penyewa rumahnya Bu Resti ini selama 2 tahun sama Anda bekerja di Iya, 2 tahun itu. Apakah telah disepakati berapa nominal baik dari Bu Resti maupun Pak Rangga ini penyewa rumah sewanya itu dengan harga berapa? Udah Bu, ini kebetulan bukti saya menyewa ini. Oh gitu, Dengan jadi nilainya. dengan nilainya 100 juta rupiah ini 100 juta ini dapat dikatakan per tahun atau selama 2 tahun itu tadi? 2 tahun. Oh baik. Jadi intinya yang 100 ini itu untuk yang sewa yang tahun pertama. Iya. Baik, untuk sewa selanjutnya belum. Belum. Baik. Jadi pada intinya Bu Resti telah menerima bukti transfer daripada Pak Rangga selama setahun pertama ini. Apakah sepakat dengan nominalnya juga? Baik. Baik. Pertemuan ini saya lanjutkan kembali setelah para pihak yang melontarkan argumennya, menyampaikan argumennya,
baik, apakah dari pihak pertama ada yang ingin disampaikan kembali, mungkin dari para pihaknya atau mungkin dari kuasanya sendiri? Ada Bu, jadi saya ingin menunjukkan terkait hak milik dari Bu Resti ini ya. Oh, gitu ya. Jadi memang ini milik memang hanya Bu Resti, betul? Betul. Oh iya betul, atas nama Bu Resti. Jadi bagaimana apa namanya, ada hal yang ingin disampaikan kembali? Jadi gini, pada waktu itu kan Bapak Rangga kan memang menyewa dengan nominal 100 juta. Iya. Itu pada pembayaran pertama. Kemudian Bapak Rangga ini menghubungi klien saya karena Bapak Rangga ini mempunyai mobil, tapi di rumah persewaan dari klien saya ini memang kekurangan garasi. Akhirnya dari pihak Pak Rangga ini ingin membuat garasi, yang kemudian Bapak Rangga menghubungi Bu Resti, dan mereka berdua ini membuat kesepakatan di bawah tangan karena disetujui oleh Bu Resti. Oke, berarti pada intinya Bu Resti juga mengetahui bahwasannya memang Pak Rangga ini ingin membuat garasi dan Anda telah menyetujui dan dibuatkannya ke bawah tangan, betul? Baik, dari pihak di sebelah kiri saya selaku penyewa rumahnya, apakah ada tanggapan terkait argumen yang disampaikan oleh pihak pertama? Baik, mungkin saya yang di sini akan menyampaikan ya, dan ini suatu kuasa saya sebelum saya menyampaikan pernyataan ini. Jadi benar bahwasanya klien saya itu menyewa rumah milik Ibu Resti yang beralamat di Jalan Sunda nomor 25 Blitar. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau ada bukti perjanjian sewanya. Jadi bukan semata-mata cuma nyewa saja, perjanjian sewanya, dan itu sudah disepakati biaya sebesar 100 juta itu sudah terbayarkan oleh Pak Rangga kepada Ibu Resti ya. Kemudian untuk yang dibahas kuasa hukum yang Ibu Resti tadi, bahwasanya telah terjadi perjanjian di bawah tangan tentang pembuatan garasi. Jadi telah disepakati antara klien saya dan klien beliau, bahwasanya di pihak kesepakatan itu telah disepakati biaya pembuatan garasi itu sebesar 30 juta. Nah, keduanya itu sudah, apakah Resti benar 30 juta itu betul? nah keduanya sudah tahu, sudah menyetujui. Nah, karena yang nyewa, yang berinisiatif membuat garasi itu Pak Rangga ya, klien saya, dan itu tanah itu bukan milik Pak Rangga, otomatis kan izin dulu ya sama Ibu Resti yang punya lahan itu. Nah, terjadi kesepakatan bahwasanya 30 juta itu dibagi dua, jadi 15 juta Bapak Rangga dan 15 jutanya Bu Resti. Nah, kemudian dari kesepakatan itu sampai garasinya sudah jadi, itu pihak Bu Restinya itu belum memberi ganti rugi gitu loh ke klien saya. Jadi apakah bisa diselesaikan gitu, misalnya walaupun tadi pihak pemilik rumahnya itu ingin membayarkan, jadi kita bisa clear gitu loh masalahnya. Baik, jadi pada intinya sebetulnya dari pihak Pak Rangga sendiri itu sebenarnya menuntut untuk segera Bu Resti membayarkan biaya garasi yang uang garasi yang telah Bapak tanggung pada saat itu di rumahnya Bu Resti. Baik, dari Bu Resti sendiri apakah ada tanggapan? Sudah cukup. Baik, untuk itu mediasi pada kali ini pada mediasi kali ini saya tutup, akan dilanjutkan pada esok hari. Selesai. Ya. Baik, untuk pihak pertama apakah ingin disampaikan kembali baik dari pihaknya sendiri atau kuasa hukumnya? Dari saya. Oh baik, silakan. Jadi memang benar Ibu Resti ini sudah sejarah kami. Jadi memang benar Ibu Resti ini memang belum membayarkan terkait uang garasi kepada Pak Rangga. Itu kan dikarenakan dari klien saya ini juga memiliki kesibukan yang sangat padat karena mengurus perusahaannya tersebut. Tapi bukan berarti dari klien saya ini tidak ingin membayarkan sama sekali dari perjanjian untuk pembuatan garasi. Oke, baik, karena kesibukannya Bu Resti sehingga Bu Resti ini menjadi lupa, benar gitu ya. Baik, apakah Pak Rangga bisa menerima argumen yang disampaikan oleh pihak pertama selaku pemilik dan juga kuasa hukumnya? Ini ya sebelumnya ya, mohon maaf, kan ini kita sebelumnya sudah ada perjanjian di atas kertas itu. Nah, meskipun sesibuk-sibuknya Ibu Resti, seharusnya bisa itu Ibu Resti mau meluangkan waktu untuk
eh, membayar perjanjian kita waktu itu Bu gitu. Iya, tapi benar apa yang dikatakan kuasa hukum saya, karena saya banyak yang akan saya ajarkan untuk perusahaan saya. Jadi saya belum sempat untuk membayarkan setengahnya itu. Dan untuk Anda juga tidak memberi informasi pada saya untuk waktu jatuh tempo Anda informasi lagi kepada saya untuk membayarnya. Baik, untuk para pihak, sesuai dengan kesepakatan kita di awal mengenai tata tertib dilarang untuk menyela pembicaraan dari pihak kedua yang belum selesai berarti. Jadi untuk itu mediasi pada sesi kali ini di pertemuan pertama saya cukupkan di sini. Saya membutuhkan waktu 2 hari lagi yang kemudian nanti akan saya panggil kalian berdua kembali untuk melakukan mediasi. Untuk saya membutuhkan waktu untuk menarik kesimpulan terlebih dahulu baik dari pihak pertama ini maunya seperti apa dan juga pihak kedua ini maunya seperti apa. Jadi untuk itu pertemuan pertama saya cukupkan di sini dan sampai jumpa di 2 hari lagi pada tanggal 28 April 2025. Selamat pagi para pihak Bu Resti selaku pemilik rumah serta para Anda selaku penyewa rumah dari Bu Resti. Untuk mediasi kali ini mediasi yang kedua kalinya ya Bapak Ibu pada tanggal 28 April tahun 2025. Nah, pada mediasi kali ini kembali saya akan mengulik apa yang menjadi persoalan daripada persoalan yang Ibu dan Bapak sengketakan pada saya untuk dijadikan mediasi untuk mencapai sebuah hasil akhir perdamaian nantinya. Jadi mungkin dari Bu Resti terakhir pembahasan kita mengenai pembuatan garasi yang diajukan oleh Pak Rangga ke Bu Resti itu apakah ada argumen yang ingin Anda sampaikan terkait hal itu? Jadi gini, klien saya kan sudah menyepakati persewaan yang pertama kan? Iya, persewaan rumah, betul. Persewaan rumah. Nah, kemudian dilanjut dengan pembuatan garasi yang telah disepakati di bawah tanah. Namun ini kan klien saya otomatis berpikir kan, karena pada waktu itu kan Bapak Rangga ini membayarnya dengan nominal 100 juta. Itu di pembayaran yang pertama. Dan untuk pembayaran kedua dan waktu jatuh tempo Bapak Rangga itu kan tidak membayarkan. Sedangkan dari klien saya ini membutuhkan dana tersebut untuk pemutaran modal. Oke, jadi memang dari Bu Resti sendiri, apakah waktu itu sudah menginformasikan kepada Pak Rangga bahwasanya memang telah tidak bisa membayar pembuatan garasi tersebut karena memang uang tersebut diputarkan untuk modal perusahaan Anda? Iya betul, memang 15 juta itu memang sudah ada, cuma dengan adanya desakan perusahaan pemutaran modal tersebut, jadi saya akan gunakan terlebih dahulu. Baik, dari pihak kedua adakah yang ingin disampaikan terkait pernyataan yang disampaikan oleh pihak pertama? Klien saya itu beranggapan bahwasanya karena kan masih ada Bu Resti masih ada tunggakan yang sebesar 15 juta kepada Pak Rangga ya. Nah, jadi itu kami itu mengiranya gini, 15 juta itu sebagai kayak DP awal di tahun kemudian gitu loh Bu. Nah, jadi itu ya mungkin karena miskom ya, jadi pihak kami juga tidak menyampaikan secara frontal, pihak sana juga belum menerima apa yang kami mau sampaikan. Nah, jadi tuh kita kiranya itu 100 juta di awal itu ya udah, kita udah setahun ya udah membayar. Nah, setahun kemudian itu karena masih ada tunggakan 15 juta, jadi 15 juta itu buat DP gitu loh menurut kita. Itu jadi karena masih ada 15 juta, jadi itu kita masih bisa menempati tempat itu gitu loh, walaupun kita belum sepenuhnya bayar 85 juta yang kekurangannya itu gitu. Jadi nggak bisa gitu Bu, terkait kuasa hukum dari Bapak Rangga. Kan sebelumnya kan memang ada kesepakatan terkait pembuatan garasi, tapi di situ kan tidak tertulis di bawah tangan itu bahwasanya untuk memotong dari pembayaran kedua gitu. Jadi dari klien saya ini otomatis meragukan terkait perjanjian sewa menyewa rumah tersebut Dilanjut atau tidak? Iya, dilanjut atau tidaknya. Iya, tapi kita juga ini menunggu uang yang 15 juta itu sampai saat ini pun itu masih belum dibayarkan gitu loh. Jadi kan kayak kita juga menunggu gitu loh. Biasanya juga nunggu, ya sini juga nunggu. Ya, Dan kami juga tidak bisa menerima tiba-tiba suruh mengosongkan karena memang ini ya. Padahal waktu sewanya itu belum selesai. Memang nominalnya itu kan besar dari klien saya tuh Bu.
Ini gini Bu, bukan masalah nominal ya. Ini masalah perjanjian kita waktu awal itu. Jadi masalah nominal nggak bisa jadi satu seperti ini gitu. Iya memang, cuma karena kan Bapak Rangga kan pada waktu membuat perjanjian untuk pelunasan garasi kan tidak ada untuk dari pemotongan pembayaran persewaan yang kedua. Baik, mohon maaf saya potong di dalam hal ini, baik dari pihak pertama maupun pihak kedua sesuai dengan kesepakatan kita mengenai tata tertib awal pertemuan menyepakati bahwasanya dilarang untuk menyela argumentasi yang dilontarkan oleh pihak masing-masing. Jadi untuk itu saya perkenankan terlebih dahulu untuk pihak kedua menyampaikan maksud dan tujuannya seperti apa yang diinginkan dalam sengketa ini. Baik, klien saya mungkin sudah menyampaikan kepada saya ya, bahwasanya kami ingin buat kesepakatan uang garasi itu yang 15 juta itu segera dibayarkan kami, dan untuk sewanya itu tetap berlangsung yang satu bulan tetap berlanjut gitu. Kami ingin ini seperti itu. Baik, dari pihak pemilik rumahnya seperti apa terkait tanggapan daripada pihak kedua ini tadi yang Bu Resti diinginkan oleh pihak kedua ini itu untuk segera membayarkan dengan catatan supaya uang sewanya tetap balik ke Bu Resti. Jadi dari Bu Resti sendiri inginnya seperti apa? Apakah ingin melanjutkan biaya pembuatan garasi tersebut kepada Pak Rangga ataukah seperti apakah? Mungkin bisa diwakilkan oleh kuasa hukumnya atau dari pihak Bu Restinya sendiri bisa untuk baik, dari tadi pihak kedua sudah melontarkan argumentasinya terkait jadi atau tidaknya mengosongkan rumah tergantung dengan Bu Resti sendiri segera melunasi separuhnya dari pembuatan garasi tersebut. Benar begitu pihak kedua? Ya. Baik, dari pihak pertama apakah ada tanggapan terkait pernyataan yang disampaikan oleh pihak kedua? Ya, saya setuju untuk membayarkan 15 juta tersebut, dan saya bersedia melanjutkan untuk menyewakan rumah tersebut ketika sisa pembayaran itu dibayarkan. Baik, apakah Pak Rangga setuju dengan apa yang disampaikan dengan Bu Resti? Ya, setuju. Bu Resti juga sepakat dengan Pak Rangga sendiri? Baik, untuk itu mediasi pada kali ini sudah menuju akhir yang dimana telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak yang dimana Bu Resti ini itu menginginkan Pak Rangga untuk mengosongkan rumahnya, karena tapi Pak Rangga menginginkan juga uang 15 juta separuhnya uang garasi tersebut segera dilunasi oleh Bu Resti. Untuk itu mediasi pada pertemuan kedua pada hari ini tanggal 28 April 2025 saya akhiri, yang kemudian nanti akan saya panggil 2 hari setelahnya untuk saya buatkan kesepakatan perdamaian. Baik. Selamat pagi kepada kedua belah pihak, baik dari pihak pertama Bu Resti selaku pemilik rumah dan pihak kedua Pak Rangga serta selaku penyewa rumah dari Bu Resti sendiri. Pada mediasi kali ini saya akan membuatkan yang dimana pada akhir mediasi di pertemuan kedua telah menyepakati bahwasanya Bu Resti yang menginginkan rumahnya segera dikosongkan oleh Pak Rangga, sedangkan Pak Rangga yang ingin bisa mengosongkan rumah tersebut, akan tetapi Bu Resti segera melunasi pembayaran separuhnya dari pembuatan garasi yang telah disepakati. Maka dari itu saya telah membuatkan bahwasanya adanya kesepakatan perdamaian yang dimana dari pihak pertama Bu Resti segera melunasi biaya pembuatan garasi tersebut kepada Pak Rangga yang diberikan waktu selama 7 hari. Apakah Pak Rangga bersedia untuk diberikan waktu tersebut? Bersedia. Sedangkan untuk Pak Rangga sendiri diberikan waktu oleh Bu Resti selama 14 hari atau selama 2 minggu untuk mengosongkan rumah tersebut. Apakah cukup dan berkenan? Baik, untuk itu kesepakatan perdamaian antara Bu Resti dan juga Pak Rangga telah ada dan telah saya buat. Mohon untuk setelah saya membuatkan salinannya, mohon untuk di-cap satu persatu. Jadi seperti ini. Baik, sudah paham dengan kesepakatan perdamaian yang telah saya buat. Maka dari itu proses mediasi ini telah selesai, yang dimana kedua belah pihak telah menyepakati penyelesaian sengketa ini telah berakhir juga, yang dimana Bu Resti yang menginginkan pengosongan rumah sesegera mungkin, akan dari Pak Rangga yang menginginkan juga biaya separuh dari pembuatan garasi di rumah Bu Resti ini segera dilunasi supaya tetap melanjutkan persewaan rumah milik Bu Resti untuk itu.
Jadi untuk itu mediasi pada pertemuan ketiga pada hari ini tanggal 30 April tahun 2025 telah selesai, yang dimana kedua belah pihak telah menemukan jalan keluarnya melalui mediasi oleh saya Rania Ramiandita Simet yang ditunjuk berdasarkan Badan Mediasi Indonesia. Untuk itu saya akhiri mediasi pada pertemuan kali ini dan sampai jumpa. Salaman. Terima kasih Bu ya.